Salam hijau, jumpa lagi. Kita sharing-sharing atau update kali ini masalah tanaman hidroponik di waktu musim kemarau. Apa kendalanya? Apa solusinya? Mari kita sharing aja, kita bahas. Mungkin di tempat lain beda kendala dan beda solusi, tapi kalau di sini saya sharing kendala di kebun ini waktu musim kemarau ya. Panasnya menyengat, angin cukup kencang, udara kering, kelembapan menurun. Akhirnya banyak kendala yang kita alami waktu musim kemarau. Di tiap musim kemarau produktivitas menurun, biasanya 98% kita tanam, kita panen. Kalau di musim kemarau produktivitas kita menurun sampai 80%, kita bisanya panen. Contoh kecil aja ini, dengan luas lahan segini, kita cari ya. Bentar, ini juga stok sayur banyak yang habis. Contohnya kalau musim kemarau, tribun, satu tribun. Bentar, nah ini contohnya. Nah ini teman, ada bintik-bintik atau daun yang pucuknya kebakar. Itu tribun, namanya tribun ya, tapi nggak semuanya tribun, cuma hanya sebagian aja ya. Yang membingungkan tuh gitu waktu musim kemarau tuh. Kalau masalah kendala, semua kendala cari solusinya gampang. Kalau hanya satu dua aja yang tribun kayak ini tribun, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini tribun lagi, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Jadi antara persentasenya tribun sama tidak tribun itu sedikit. Jadi kita mau cari solusi itu ya bingung ya, apa yang mesti dikurangi atau yang ditambah atau tambahan apa lagi tuh bingung. Tiap musim kemarau tuh bingung kalau di Nganjuk sini tanam selada gitu. Yang kita usahakan akhirnya seminimal mungkin, sebisa mungkin, kendala tribun itu kita minimalisir. Kayak yang sini nggak ada tribunnya sama sekali, nggak ada tribunnya sama sekali. Ini meja sini nggak ada tribunnya, meja sini juga nggak ada. Saya amati tadi nggak ada. Nah kan apa ya, melencong gitu apa ya, nggak semua gitu loh. Padahal ppm sama, tandon sama, settingan pH juga sama. Ini nggak ada yang tribun. Di sini ada yang tribun. Bentar. Nah ini contohnya, tapi dikit. Nah ini dikit, nggak separah kayak di meja sebelahnya sana tadi. Padahal sama, semuanya sama, settingan pH, ppm sama semua, nutrisi sama.
Setelah kita otak-atik nutrisi, akhirnya yang kecil-kecil ya kawan, yang kayak gini, setelah kita acak-acak nutrisi, otak-atik nutrisi, kita setting-setting lagi. Alhamdulillah, yang umur remaja-remaja kayak gini itu sudah tidak menandakan adanya tribun atau daun kebakar. Kalenya juga sudah lebat daunnya. Ini tangan saya, daunnya besar. Nah, ini kale. Setelah kita tuning lagi masalah nutrisi, ini 2 minggu udah penampakannya kayak gini. Tadinya ini kuning semua kawan, kuning semua. Padahal pemakaian nutrisi dan ppm juga masih sama, tapi kuning. Wah, pusing. Kalau masalah kemarau di daerah sini itu pusing. Karena angin, terutama angin di daerah sini kenceng sekali. Dan Nganjuk terkenal kota angin. Terus solusi kedua, saya kasih gini, setiap jalur masuk lorong untuk menghalangi sinar, saya kasih paranet atau waring. Tapi ini paranetnya paranet bukan yang dijual biasanya di toko-toko pertanian itu paranet anggrek kawan. Paranet anggrek kalau dibuat hidroponik itu cahayanya sangat banyak yang hilang, Ini paranet density-nya cuma ini sebentar, kelihatan ya, ini density-nya cuma sekitar 40-30% saja. Jarak lubangnya ini jauh-jauh, jarang-jarang. Jadi tetap ada sinar yang masuk. Kita kasih di atasnya plastik UV. Kalau cuaca terik kita pasang, kalau cuacanya mendung kita buka. Jadi paranet ini fungsinya cuma buka tutup aja ya, nggak permanen di atas terus, nggak. Biasanya kita pasang antara pukul 11 atau ya kurang lebih jam 11 sampai jam 2 atau jam 1-an, waktu terik-teriknya matahari. Karena di sini kalau sudah siang cuacanya itu sampai 40-38 derajat, air tandon jadi anget. Efeknya pH itu pasti naik kalau siang. Pengamatan saya tribunnya itu masalah pH naik itu, pH naik siang itu. Tapi alhamdulillah ini kemarin yang satu meja ini sekarat semua nih, hidup tak segan mati pun tak mau. Tapi alhamdulillah sudah menampakkan hasilnya setelah kita treatment kurang lebih semingguan udah kita treatment. Coba kita cek akarnya stres apa tidak. Alhamdulillah akar masih putih ya teman, jadi tidak stres banget.
Ini masih dalam tahap pemulihan. Tanaman ini dalam tahap pemulihan semua ini. Yang meja satu ini. Ini kemarin ini sekarat semua nih. Hidup tak segan mati pun tak mau satu meja ini. Nah, itu akar putih. Tapi ada yang ditempelin sama lumut. Nanti kita bersihkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting akarnya putih ya, menandakan tanaman itu sehat. Semua unsur tanaman terpenuhi, baik oksigen, nutrisi, atau kelembapan udaranya dia udah cocok, udah terpenuhi. Ini juga kemarin juga sekarat ini. Alhamdulillah udah menampakkan hasilnya. Kita cek akarnya ya. Nah, tidak ada daun yang tribun sama sekali. Setelah kita otak-atik, akar putih bersih semua. Jadi kalau ada masalah dalam penanaman atau apapun itu masalah yang kita pelajari dulu, apa sih penyebabnya, terutama itu penyebab itu kita pelajari dulu, karena tiap daerah itu pasti beda-beda penanganan, beda-beda kondisi lingkungan, suhu, kadar ppm airnya, air bakunya itu pasti beda. Belum tentu di sini solusinya begini berhasil, belum tentu diterapkan di tempat lain juga berhasil. Jadi kita harus melalui pengamatan dulu ya. Jangan langsung mengejudge di sini berhasil, di situ nggak berhasil, lah kamu nipu gitu, jangan. Karena tiap daerah atau tiap lokasi itu pasti beda-beda masalah dan solusi yang dihadapi. Oke. Cukup sekian. Kalau ada updatean masalah-masalah lagi atau kondisi yang kurang enak lagi, saya pasti update terus solusi dan kendalanya. Semoga sedikit sharing ini bisa sedikit menginspirasi kalau ada yang kebunnya lagi ada masalah. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan monggo di komen aja, nggak apa-apa, saya jawab sebisa mungkin. Setahu saya kalau ada masukan malah lebih senang, saya bisa sharing-sharing lagi. Sekian dulu, salam hijau.